BTTH Kaisar Api, episode 118. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boom, naga banjir merah tiba-tiba menelan ular piton menelan 7 warna itu, lalu di atas tubuh transparan itu, mata ular piton menelan 7 warna itu sedikit tertutup dan keheningan menyelimuti ular piton menelan 7 warna itu. Naga banjir merah baru saja menelan ular piton menelan warna-warni, dan api merah menyala terus berkumpul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok langit menelan warna-warni itu menjadi ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Api merah terus menggigit tubuh ular piton menelan 7 warna. Ular piton menelan 7 warna tidak melakukan konfrontasi apapun, dan membiarkannya menggigit. Ini kurang tepat. Xuanling mengubah kesombongannya barusan, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Ayo mati bersama. Ular piton menelan 7 warna itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba muncul bola cahaya 7 warna yang terang di mulutnya. Bola cahaya 7 warna baru saja muncul, dan energi yang sangat mengerikan menyebar darinya. Merasa seperti ini, bola cahaya 7 warna ini seharusnya menjadi sisa kekuatan terakhir yang dimiliki ular piton menelan 7 warna. Bum bum bum, bola cahaya 7 warna baru saja muncul, naga banjir merah meronta hebat, dan gelombang ketakutan tiba-tiba memancar dari Raja Xuanling. Kau ingin menarikku juga? Raja Xuanling mendengus dingin, lalu tiba-tiba memutus sambungan dengan naga merah. Kemudian, Yemo dan Xuanming saling berpandangan. Energi bertarung yang dahsyat membentuk perisai pertahanan di depan mereka bertiga. Bum bum bum, bola cahaya energi 7 warna tiba-tiba meledak, dan kekuatan penghancur yang mengerikan terus menyapu, tetapi tidak menyebabkan banyak cedera pada Raja Xuanling dan ketiganya. Lagi pula, ular piton menelan 7 warna sudah berada di ujung kekuatan, penghancuran diri terakhir hanyalah menyeret naga banjir merah menyala ke seluruh tubuh untuk mati bersama. Apakah kau akhirnya menghancurkan jiwa yang tersisa ini? Saat jejak terakhir ular piton pemakan langit 7 warna di depannya menghilang di dunia ini, Xuanming berbicara dengan sedikit getir. Dalam pertarungan ini, mereka bertiga tampaknya menang, tetapi jika sisa jiwa ular piton menelan 7 warna di depan mereka digantikan oleh tubuh utama ular piton menelan 7 warna, kemungkinan besar mereka bertiga akan berakhir sendirian, tetapi untungnya, yang mereka hadapi hanyalah sisa. Untungnya, itu hanya sisa-sisa jiwa, kata Xuanming lega. Hanya saja sebelum Xuanming menarik napas, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dinding Baize, kuil Medusa tidak jauh, dan menembak Raja Xuanling dan ketiganya. Kalahkan binatang penjaga, kalian bisa memasuki kuil. Suara agung terdengar dari hati Raja Xuanling dan ketiganya. Sabu-sabu, dalam sekejap, ketiga Raja Xuanling mengikuti tuntunan cahaya dan menyatu ke dalam kuil berwarna putih. Setelah semua itu selesai, kuil berwarna putih itu tampak sunyi kembali. Seseorang benar-benar memasuki kuil. Raja ular tua itu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, lalu dia semakin terkejut. Kuil Medusa ini bukan berarti Anda bisa masuk begitu saja. Jika tidak ada komunikasi antara kekuatan luar yang sangat besar dan kekuatan di kuil, saya khawatir hanya dengan kekuatan kasar saja, para petarung abadi yang kuat mungkin tidak dapat membukanya. Terlebih lagi, di kuil Medusa ini, sudah lama beredar rumor bahwa siapapun yang bisa masuk akan hidup atau mati. Selain itu, tidak ada yang lain. Manusia brengsek, Raja Ular membentak beberapa patah kata, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Penampakan ini jelas nyata, dan pertempuran telah berakhir. Hati-hati, mata di sampingnya juga memperhatikan semangat juang yang membara di tubuh Raja Ular bagai sungai yang mengalir deras, dan segera berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu suara itu jatuh, Raja Ular dan King Mu saling bertarung. Meskipun kekuatan Raja Ular telah mencapai kaisar pertempuran bintang 9, bagaimanapun juga, kekuatan beberapa orang di depan mereka tidak lemah, ditambah beberapa keterampilan bertarung tirani dan kerja sama satu sama lain, ada fenomena samar yang dapat menyeret Raja Ular. Sialan, Fan Yu, yang berada di samping, juga menyadari hilangnya Raja Xuanling, tetapi hatinya tidak merasa aneh. Kali ini, dia datang hanya untuk memasuki kuil Medusa. Sekarang, Raja Xuanling, Yemo dan Xuanming, 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 9 semuanya telah memasuki kuil, dan tujuan mereka telah lama tercapai. Sepertinya sudah waktunya mundur, kalau tidak, 9 suku utama manusia ular akan datang. Aku khawatir mereka tidak akan bisa pergi, pikir Fan Yu sambil menahan serangan Meilan yang sangat mengerikan. Mundur, sinyal dendam perak muncul di tubuh Fan Yu,
lalu terbagi menjadi beberapa helai, menuju ke arah orang-orang keluarga kerajaan Xuanling di sekitarnya. Dengan munculnya informasi ini, semua orang mengangguk sedikit, lalu bersiap melancarkan serangan untuk menutupi kemunduran mereka. Mundur, lucu sekali. Darah ular roh pendamping dari pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi ini pasti sangat lezat, aku. Xuanmo hendak menolak, ketika sebuah pesan besar tiba-tiba muncul dari Fan Yu. Sayangnya, sepertinya kita hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Xuanmo menghela napas pelan. Meskipun ular hijau di depannya adalah Dou di putaran pertama, di bawah semangat juang aneh seperti hantu di tubuh Xuanmo, ia sedikit meronta. Dibunuh oleh iblis misterius itu. Mengapa aura mereka tiba-tiba meningkat, mengapa ini? Ular hijau itu berbicara sedikit, dan kemudian sebelum dia sempat ragu, dia menyerang dengan iblis misterius itu. Sampai saat ini, atmosfer semua orang di keluarga kerajaan Xuanling meroket, dan kemudian serangannya bahkan lebih mengerikan. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling akan mundur. Ketiga Solomon berbicara perlahan, lalu sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati mereka. Raja Xuanling ini tidak tahu mengapa dia bergabung dengan klan Medusa, tetapi sekarang kekuatan keluarga kerajaan Xuanling mereka hanya setara dengan Qintian. Sedangkan yang lainnya, kekuatan terkuatnya hanya setingkat Kaisar Dou tingkat 8. Setelah pertempuran ini, pusat kekuatan keluarga kerajaan Xuanling tak terkendali. Sepertinya ini kesempatan kita. Wajah Liu Quan, yang tertutup jubah hitam, tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Tawanya sungguh mengerikan, membuat orang merinding. 3 Master Sekte, maksudmu? Yang Wei di sebelah Liu Quan tampaknya memahami sesuatu, lalu berkata, kali ini, kita tidak akan sibuk mengurus paviliun Fenxiang. Lagi pula, keluarga kerajaan Xuanling telah mengambil langkah besar kali ini untuk mati di gurun yang sepi. Untuk memasuki kuil Medusa, sepertinya inilah kesempatan kita, kata Liu Quanzai. Peluang, tapi keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon kita masih memiliki banyak hubungan kerjasama. Jika kita merobek wajah kita saat ini, aku khawatir itu tidak akan baik untuk kita berdua, pikir Song Li setelah berpikir. Yang disebut kesempatan, yang disebut aliansi, hanyalah selembar kertas kosong. Ketua sekte telah merasa tidak puas dengan keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun, tetapi keberadaan keluarga kerajaan Xuanling belum mengambil tindakan. Jika kita berhasil kali ini, warisan misterius keluarga kerajaan Ling ini akan menjadi sia-sia, dan mungkin ketua sekte akan membalasmu karenanya, kata Liu Quan. Hanya saja ketika Liu Quan berbicara tentang kepala pintu dan keluarga kerajaan Xuanling, jelas ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Jelas, keduanya mungkin yang terkuat di seluruh keluarga kerajaan Solomon dan Xuanling. Kalau begitu, kau boleh mencobanya. Song Li dan Yang Wei terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu pupil mereka menyala-nyala. Jika kali ini berhasil, maka status dan kekuatan mereka berdua akan meningkat pesat. Sisa jiwa ular piton penelan langit 7 warna benar-benar menghilang. Ekspresi terkejut yang amat sangat muncul di mata Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan tahu betapa mengerikannya kekuatan ular piton penelan langit 7 warna, namun ia dikalahkan oleh kekuatan gabungan Raja Xuanling. Kekuatan Raja Xuanling ini mungkin telah mencapai level Kaisar Dou bintang 9 tingkat 6. Meskipun ular piton menelan 7 warna itu hanyalah sisa-sisa jiwa, ia tidak boleh diremehkan. Long Yi, penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, membuka mulutnya dan berkata kepada Xiao Yan. Senior, jika kau bertindak, kau pasti punya rencana untuk Sefu atau Qintian ini. Xiao Yan menjadi cemas dan berkata, lagi pula, Sefu adalah setengah abadi. Jika aku melawannya, aku khawatir peluang menangnya tidak akan lebih dari 30%. Sedangkan untuk Qintian, yang berada di puncak Dodi, aku khawatir peluangnya hanya 55%. Long Yi melewati penghalang hitam dan putih, lalu membuka mulutnya. 5 atau 5. Setelah Long Yi selesai berbicara, Xiao Yan terkejut. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Long Yi ini semasa hidupnya telah mencapai Dosian, jauh dari sebanding dengan kekuatan setengah abadi atau puncak Kaisar Dou. Jangan lihat aku, sepertinya aku merasakan kekuatan yang agak aneh di tubuh Qintian. Kekuatan apa? Sepertinya mengerikan, kata Long Yi pelan, dengan nada berwibawa. Apakah Qintian ini begitu menakutkan, gumam Xiao Yan. Kekuatan Long Yi semasa hidupnya sungguh mengerikan, meski kini ia hanya berwujud tubuh jiwa, namun kekuatannya sebanding dengan kekuatan seorang ahli setengah abadi. Jika Long Yi mengatakan bahwa Qintian memiliki kekuatan yang mengerikan, maka dia harus memperhatikannya. Xiao Yan juga berkonsentrasi, karena dengan kekuatan jiwanya yang besar, Xiao Yan mampu melihat pemandangan pertempuran di penghalang hitam dan putih. Tang-tang,
Tepat saat Xiaoyan hendak menyaksikan pertarungan antara Sefu dan Qintian, sosok yang familiar tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. "Yah, ini aku," kata Tang Tang pelan. "Ada apa?" Xiaoyan mengerutkan kening. Pertempuran antara keluarga Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling seharusnya segera berakhir. "Apakah kau tertarik untuk pergi ke kuil Medusa?" tanya Tang Tang pelan, dan suasana menjadi heboh. Kuil Medusa. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupil matanya yang gelap tiba-tiba terangkat, lalu dia menatap tubuh putih yang tersembunyi di bawah gurun. Tepat saat murid-muridnya menatap kuil Medusa, getaran jiwa tiba-tiba muncul dari pikiran Xiaoyan. Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan mengecil rapat. Apa? Saat kekuatan jiwa Xiaoyan bergetar, para anggota kelompok tentara bayaran pedang darah jelas merasakan sedikit kegelisahan pada kekuatan jiwa tak kasat mata yang menyelimuti tubuh mereka. Apa yang ada di kuil Medusa ini? Pupil mata Xiaoyan sedikit berubah, dan kemudian untuk beberapa alasan, selalu ada aura yang agak familiar membayangi di kuil Medusa ini. Lupakan saja, meskipun ada banyak rumor di kuil Medusa ini, kau harus punya kehidupan untuk menikmatinya, kan? Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Tang, jadi dia langsung menolak. Kalau masuk kuil ini, takutnya mati terus tidak ada kehidupan. Kelompok tentara bayaran Bloodblade kami punya rencana baru. Demi kerjasama ini, kami hanya bisa menghentikannya. Maaf. Tang Tang menghadapi kesulitan, dan setelah membukanya, ia menatap Xiaoyan. Setelah berbicara, sekantung besar pil obat muncul di tangannya, lalu melemparkannya langsung ke Xiaoyan. "Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini." Mata Xiaoyan berputar cepat, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Tang. "Rahasia yang tersimpan di kuil keluarga Medusa, saya khawatir seluruh Xuan Santian cukup cemburu. Jika kau bisa menghasilkan banyak uang dari ini, aku khawatir kau tidak perlu melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Itu, apa yang kau butuhkan, atau ada di gurun, tapi terlalu berbahaya." Tang Tang dan rombongannya baru saja hendak pergi, dan kemudian bibir Tang Tang Bei bergerak sedikit. "Terima kasih." Xiaoyan tentu saja tahu apa yang dimaksud Tang Tang, dan langsung berterima kasih padanya. "Apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyi di samping berkata perlahan, lalu membuka mulutnya. "Aku masih ingin pergi ke daerah gurun. Aku merasa ada sesuatu yang kubutuhkan," kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu, istirahatlah." Ketika Xiaoyi mendengar kata-kata itu, dia pun berbicara dengan berani. "Jangan khawatir, aku merasakan Mu Feng dan yang lainnya ada di sebelah kita, jadi mari kita temui mereka dulu." Dan drama antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa sepertinya baru saja dimulai. Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Dengan indera penglihatannya yang luas, ia secara alami merasakan banyak kekuatan yang sangat menakutkan sedang mendekat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kekuatan-kekuatan klan Medusa akan berkumpul, dan situasi keluarga kerajaan Xuanling mungkin akan dipertaruhkan. "Kapten, haruskah kita serahkan saja daerah gurun ini? Mana ada tempat yang cocok untuk kita?" Pria dengan bekas luka di sampingnya itu berbicara dengan sedikit enggan. Daerah gurun dan kuil keluarga Medusa, atau yang terakhir lebih mengejutkan. "Soal daerah gurun, aku selalu merasa ada yang salah, lupakan saja," kata Tang Tang pelan. "Tapi kenapa harus bilang ke Xiaoyan kalau mereka dari Paviliun Fenxiang? Kalau mereka mati di sini, aku khawatir Paviliun Fenxiang cuma akan dihitung di kepala kita," kata si Coyote setelah berpikir. "Seharusnya tidak, benda-benda kecil itu bukan lampu hemat bahan bakar." Setelah Tang Tang selesai berbicara, ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kekuatannya, lalu perlahan mendekati kuil keluarga Medusa. Sialan, ada yang mengalahkan binatang penjaga dan masuk ke kuil. Di dalam penghalang hitam putih itu, ular itu baru menyadari bahwa sisa jiwa ular piton menelan warna-warni telah lenyap tanpa jejak, dan langsung berkata dengan marah. "Hehe, monster tua, aku sudah bilang kalau keluarga kerajaan Xuanlingku punya karir yang hebat dan banyak bakat. Bukankah itu sebanding dengan klan ularmu?" Di balik penghalang hitam putih Qintianzu, sebuah bola cahaya hitam putih yang penuh dengan kekuatan hidup dan mati terus-menerus muncul di sekelilingnya, lalu perlahan membuka mulutnya. Tidak perlu terlalu banyak berkelahi dengan ular. Memasuki kuil, belum tentu baik bagi mereka. Raut wajah Sefu yang sudah tua tiba-tiba menunjukkan sedikit emosi yang tidak mengenakan. Di tengah rasa tidak senang itu, Qintian sepertinya merasakan sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, Qintian cukup puas dengan Raja Xuanling. Segala sesuatu di lantai 7 istana bawah tanah dapat ditundukkan, dan ketekunan seperti itu jauh tak tertandingi. "Kalau begitu, jangan khawatir." Qintian mendengus dingin,
lalu mengepalkan tinjunya, dan angin mengerikan yang mengandung kekuatan hidup dan mati tiba-tiba menerjang Sefu. Sefu mendengus pelan, mengangkat tongkat berkepala ular di tangannya, dan menangkis serangan Qintian yang tampaknya mengerikan sesuka hati. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi, Qintian menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap dingin ke arah Sefu di depannya. Bersamaan dengan raungan ular itu, Qintian jelas merasakan munculnya aura hitam dan berdarah. Qintian, kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang ahli setengah abadi sejati. Sefu berkata perlahan, lalu tongkat berkepala ular itu memancarkan fluktuasi api, dan dikejar oleh iblis-iblis misterius di padang pasir. Napas ular hijau itu tiba-tiba membumbung tinggi, lalu menghampiri pesona hitam putih itu. Ini adalah kekuatan puncak Kaisar Qintian Dou. Dia melihat ada yang tidak beres pada pandangan pertama, dia langsung mengepalkan tinjunya, dan rasa dingin tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dalam pertempuran di gurun, momentum kelompok Xuanmo melonjak, dan Meilan sedikit terpaksa mundur, tetapi itu sangat sulit bagi Raja Ular, tetapi mereka masih enggan menghadapinya. Sambil menunggu pertempuran di langit berakhir, aku akan segera pergi dari sini. Lagi pula, setelah Raja Xuanling, Yemo, dan Xuanming, 3 kaisar petarung bintang 9 memasuki kuil klan Medusa, kekuatan seluruh pasukan pecinta naga mereka sangat melemah. Jika mereka tetap tinggal di gurun ini, mereka akan sangat tidak bijaksana. Inikah kekuatan seorang setengah abadi? Di dalam penghalang hitam putih, Qintian perlahan menatap Sefu di depannya, dan segera menjadi waspada, lalu kekuatan hidup dan mati perlahan muncul di sampingnya. Berkat Sefu saat ini, tubuh tua yang reyot itu tiba-tiba tegak kembali, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitas mudanya. Little Green, seru Sefu pelan, dan teriakan mengerikan yang mengguncang dunia tiba-tiba datang dari penghalang hitam putih itu. Saat suara ini keluar, sebuah kegelapan yang tak terjelaskan dan mengerikan, kehidupan dan kematian, tiba-tiba muncul dari Xiao Lu yang sedang dikejar oleh iblis misterius itu. Pesona hitam dan putih, gulong. Dengan suara keras, tubuh besar ular hijau itu menyatu dengan penghalang hitam dan putih. Sialan, Xuanmo mendengus dingin, menyadari bahwa ia hampir mengalahkan ular hijau itu, tetapi tiba-tiba ular itu malah lari. Seketika itu juga, dia mendengus dingin, berbalik dan terjun ke dalam pertarungan habis-habisan, karena kekuatan Raja Ular terlalu mengerikan, bahkan seorang yang sangat kuat seperti Kaisar Do Bintang 8 yang sempurna hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Apa-apaan orang tua ini? Qintian menyipitkan matanya, hawa dingin muncul dari hatinya, lalu 5 bola energi hitam dan berdarah perlahan mengelilinginya. 5 bola energi hitam dan berdarah mengelilingi Qintian, dan napas yang menakjubkan muncul. Qintian, keluarga kerajaan Xuanlingmu dan klan Medusa kita telah bermusuhan selama ribuan tahun. Aku khawatir hari ini kita bisa memahami beberapa keluhan. Di tubuh Sefu yang tegap, kekuatan hidup dan mati terus-menerus bercampur, dan Qintian pun murka. Hahaha, Sefu, kau telah menjaga kuil Medusa selama ratusan tahun, tapi kau hanyalah seorang penjaga gerbang. Tapi keluarga kerajaan Xuanlingku bukanlah buah kesemek lunak yang bisa diremas siapapun. Qintian mendengus dingin, lalu berkata, kuharap kau masih bisa mengatakan ini setelah para penguasa dari 9 suku utama Medusa berkumpul. Sefu tampaknya telah menemukan anggota keluarga kerajaan Xuanling yang telah dipaksa mundur oleh Raja Ular dan akan segera tiba. Para pemimpin 9 suku utama lainnya segera berkata, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang membunuh rusa itu, kata Qintian dingin, lalu menatap Sefu, karena Qintian jelas merasakan aura kuat muncul dari jarak tak jauh. Dengan penampilan seperti itu, jika terjadi kebuntuan untuk sementara waktu, saya khawatir para pemimpin lain dari 9 suku utama Medusa akan datang. Saat ini, 2 orang telah tiba, salah satunya adalah Meilan, pemimpin suku ular pesona dengan kekuatan tingkat kesempurnaan Do di bintang 8. Raja ular dari suku Raja Ular, Kaisar Petarung 9 bintang 4 putaran. Dengan barisan yang begitu mengerikan, keluarga kerajaan Xuanling juga sedikit takut. Terlebih lagi, kekuatan keseluruhan Legiun Pencinta Naga saat ini telah menurun secara signifikan. Pada saat ini, Sefu berdiri di dahi ular hijau itu, dan kekuatan hidup dan mati hitam dan putih terus terpancar dari tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan memelihara beberapa bekas luka di tubuh ular hijau itu. Meskipun ular hijau itu hanya memiliki kekuatan Do di bintang 9, tetapi jika kekuatan setengah tingkat abadi ular itu ditambahkan ke ular hijau ini, saya khawatir itu akan sangat sulit. Kau bisa memaksaku menggunakan kekuatan Dodi di puncak Dodi biasa. Kau, Qintian,
adalah orang pertama di bawah keluarga kerajaan Xuanling Dosian, kau pantas mendapatkannya. Kata Sefu dingin. Hah, Qin Tian mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak tahu mengapa Sefu ini berkata begitu, tapi dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jadi, selanjutnya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapimu. Jatuh di tanganku tidak akan menghapus gelarmu sebagai Qin Tian, Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Teriak Sefu dengan lantang. Bajingan. Qin Tian terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Karena begitu suara Sefu jatuh, hampir semua bekas luka pada ular hijau besar di bawah kakinya diperbaiki, dan kemudian tubuh besar itu menyusut dengan cepat, dan dalam waktu singkat, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Ular hijau itu menyusut seukuran telapak tangan, lalu perlahan-lahan menempel di telapak tangan Sefu. Permusuhan dalam pupil ular itu diarahkan ke Qin Tian. Sefu tidak ragu-ragu, mencengkeram ular hijau seukuran telapak tangan itu dengan telapak tangan kirinya, dan mengangkat tongkat penyangga berkepala ular itu dengan tangan kanannya. Ketika ular hijau kecil dan tongkat kepala ular yang layu dan tak berwarna itu mencapai titik paralel, kedua tubuh itu tiba-tiba menyala. Pada saat ini, aura kuno tiba-tiba menyebar. Ini, pupil mata Qin Tian tiba-tiba mengecil, dan gelombang ketakutan muncul secara spontan. Qin Tian, angkat aku. Mata Sefu melotot tajam, lalu menangkupkan kedua tangannya. Ular hijau mini di tangannya langsung menyatu dengan tongkat berkepala ular. Ular hijau itu langsung menempel pada tongkat berkepala ular, lalu tongkat berkepala ular yang layu dan tak berwarna itu menerobos dan mengeluarkan cahaya menyilaukan setinggi langit. Saat berikutnya, ular hijau itu menghilang tanpa jejak, dan kemudian tongkat berkepala ular itu bersinar dengan warna biru kehijauan, dan sepasang pupil hijau samar tiba-tiba muncul di atas tongkat berkepala ular itu. Sabu, dengan menyatunya ular hijau dan tongkat berkepala ular, riak hitam putih yang mengerikan terus menyebar dari perpaduan tersebut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tongkat berkepala ular ini mungkin senjata peri, dan setelah penyatuan ular hijau, jelaslah itu senjata peri dengan roh. Mata Qin Tian berkilat berwibawa, lalu energi 5 kekuatan hitam dan putih kehidupan dan kematian merasuki tubuhnya. Bola itu berputar cepat. Syukurlah aku masih punya tangan. Setelah Qin Tian selesai berbicara, wajahnya yang berwibawa tiba-tiba tersenyum aneh, lalu dia membalikkan badan di tangannya, dan pil obat berwarna merah tua muncul di tangannya. Itu, tempat lain sejak Tang Tang dan yang lainnya pergi, Xiao Yan perlahan berenang bersama beberapa orang, mencari Mu Feng dan yang lainnya, sambil mengawasi langit pertempuran penghalang hitam dan putih. Itu seharusnya ramuan yang murni dipadatkan oleh kekuatan api. Konon itu adalah ramuan, tetapi sebenarnya hanya bisa dikatakan sebagai masa energi dengan api yang dahsyat. Qin Tian ini benar-benar gila. Raut wajah Xiao Yi yang tampan tampak serius. Hati-hati. Kekuatan jiwa dan semangat juang Xiao Yan yang besar tiba-tiba muncul, membentuk perisai pelindung besar di depan mereka bertiga. Qin Tian tidak ragu lagi, tiba-tiba membuka mulutnya, dan langsung menelan pil obat berwarna merah tua. Saat Qin Tian menelan pil obat merah tua ini, lapisan api merah muncul secara aneh di pinggiran kehidupan dan kematian hitam dan putih di tubuh Qin Tian. Api merah itu seperti peri, dengan sempurna melindungi kekuatan hidup dan mati, dan kemudian suhu tinggi yang melelehkan segalanya menyebar seketika. Apa ini? Sefu sedikit terkejut. Setelah Qin Tian menelan ramuan merah tua itu, auranya berubah dari kekuatan hidup dan mati sebelumnya menjadi kekuatan api yang lebih mengerikan sekarang. Dan ada kekuatan hidup dan mati dalam kekuatan api. Ketiga kekuatan alam bercampur aduk, menyebabkan ular tiba-tiba meningkatkan tekanan. Lagi pula, manusia ular terlahir dengan yin, dan api adalah Tianke bagi mereka. Ini misteri. Di balik penghalang hitam putih itu, Sefu memegang senjata peri tongkat berkepala ular yang berkilauan, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Yaitu, tongkat ular Jiao. Ular biru putih yang lemah di sampingnya membuka mulutnya sedikit, menatap ular di penghalang hitam putih itu dengan heran. Di dalam, Sefu memegang tongkat penyangga berkepala ular yang mempesona, dan berdiri di tempat yang tinggi, menatap Qin Tian yang agak aneh. Tongkat Jiao Piton. Qin Yan di samping sedikit terkejut, lalu mengangkat wajahnya yang halus dan menatap penghalang hitam putih itu. Ya, itu adalah tongkat ular Piton Jiao. Tongkat Piton Jiao adalah salah satu dari sedikit senjata peri di klan Medusa kita. Konon, tongkat ular dan piton ini pernah digunakan oleh seorang petarung hebat dari klan Medusa kita yang berada di level petarung abadi. Dengan senjata setingkat peri ini, entah sudah berapa banyak petarung hebat yang gugur karena kebencian. Ujar ular biru dan ular putih dengan heran. Bagaimana dengan ular hijau senior? Tanya Qin Yan sedikit bingung, karena jelas ular hijau senior sedang berjalan menuju tongkat piton tadi.
Ular hijau senior bukan hanya roh ular pendamping guru Sefu, tetapi juga roh artefak tongkat piton Jiao ini. Mereka berdua seharusnya akan menentukan pemenangnya. Lagi pula, mereka berdua menggunakan pertarungan yang begitu mengerikan, tetapi Qintian layak menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak kaisar petarung keluarga kerajaan Xuanling, dan dia benar-benar bisa memaksa guru untuk menggunakan senjata peri. Ular King Hua membuka mulutnya sedikit, lalu menarik King Yan dan perlahan mundur dari lingkaran pertempuran. Susu, apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan senjata abadimu? 5 bola energi hitam putih kehidupan dan kematian di sekitar Qintian dengan cepat berputar di sekujur tubuhnya. Ya dan tidak, coba saja dan kau akan tahu. Pupil Sefu memancarkan warna hijau kehijauan yang sangat menyilaukan, lalu di atas tongkat piton banjir, cahaya tiba-tiba melonjak, bagaikan energi dahsyat yang tak terbendung. Hampir meledak, roh ular piton banjir, teriak Sefu lantang. Lalu tongkat ular piton banjir yang luar biasa cemerlang itu tiba-tiba menunjuk ke arah Qintian. Saat berikutnya, seberkas sinar cahaya yang menggemparkan langit setinggi ratusan meter muncul dari tongkat ular piton Jiao. Naga hitam dan ular piton putih terus-menerus mengelilingi cahaya yang menggetarkan langit, bergantian bercokol dari kiri ke kanan. Qi Chengqi, dengan serangan mengerikan Sefu, penghalang hitam putih yang mengelilingi mereka berdua hancur. Roh piton banjir, inilah dia yang benar-benar telah membunuh seorang ahli setengah abadi. Ular yang bisa dipaksa melakukan serangan ini, sepertinya pertempuran ini sudah berakhir. Raja ular di atas gurun dengan mudah menyelesaikan suan-suan. Serangan beberapa anggota keluarga kerajaan, lalu melirik keduanya yang sedang bertarung di langit, dan berbicara perlahan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Raja ular, bertarunglah dengan cepat, atau kalau tidak, Meilan di samping juga tahu bahwa duel antara ular Fu dan Qintian telah mencapai tahap yang sangat panas, dan segera berteriak kepada Raja Ular. Raja Ular mendengar kata-kata itu dan menoleh ke beberapa orang di depannya dengan wajah muram, dan napasnya semakin memburu. Namun, yang membuat Raja Ular tertekan adalah meskipun kekuatannya sendiri benar-benar menekan orang banyak, tetapi orang-orang ini bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain, dan semangat juang dengan upaya bersama mereka benar-benar mengejutkan Raja Ular. Raja Ular tidak ragu-ragu, serangan mengerikan itu akan hilang. Fluktuasinya sungguh mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, suatu saat nanti, aku khawatir aku bisa benar-benar menembus setengah abadi dan memasuki ranah abadi yang bertarung. Sayang sekali, Qintian menghela napas pelan, lalu api merah menyala yang luar biasa panas bagaikan letusan gunung berapi, tiba-tiba memenuhi tubuh Qintian. 5 bola energi hitam dan putih di tubuh Qintian juga perlahan-lahan diwarnai dengan beberapa api panas, lalu berputar dengan hebat. Hanya saja ketika api merah menyala ini muncul, lingkaran rune besar yang sangat aneh dan misterius muncul di kaki Qintian. Ayo, Qintian menyipitkan matanya, lalu berteriak. Sefu berada pada ketinggian di bawah nol, dan setelah serangan besar dari tongkat piton Jiao di tangannya, seluruh tubuhnya menjadi lamban, tetapi Sefu masih menatap Qintian dari ketinggian di bawah nol. Ini berisi kekuatan hidup dan mati, ditambah serangan 3 jenis kekuatan Jiao Piton, tergantung bagaimana Qintian menyelesaikannya. Bum bum bum, bagaikan sambaran petir, roh naga raksasa itu melesat melintasi langit dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa langsung runtuh. Kerja bagus, Qintian tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya raksasa menyebar di bawah kakinya yang berjalan di udara. Di dalam lingkaran cahaya raksasa itu, rune raksasa yang aneh dan misterius perlahan muncul. Lubang raksasa itu berbentuk lingkaran, dan tepat setelah muncul, ratusan rune aneh menyembur keluar. Kemudian Qintian berteriak keras, dan 5 bola energi hitam putih raksasa di sekelilingnya langsung berputar. Bum bum bum, saat berikutnya, roh naga banjir membawa bayangan naga banjir besar dan bayangan ular piton, lalu menggigit ruang di samping Qintian. Qi Chengqi, Jiaolong dan ular piton membuka mulut besar mereka, hanya menyisakan pilar ki pertempuran yang mengguncang langit yang tertinggal di udara. Raja Fuming, Qintian mendengus dingin, lalu pupil matanya memerah, dan aura berdarah terus muncul dari tubuhnya. Dengan sisi Qintian, 5 bola energi hitam dan putih, ditambah rune misterius dalam susunan cahaya besar di bawah kakinya, daya hisap yang besar membuat siluet naga dan ular piton langsung tak terkendali. Ayo! Qintian mengangkat telapak tangannya dengan lembut, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Detik berikutnya, 5 bola energi hitam dan putih berbaris di atas kepala Qintian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, dengan telapak tangan Qintian yang terangkat sebagai pusatnya, ia berputar dengan hebat. Sosok naga dan ular piton itu seketika tak terkendali,
dan langsung tersedot oleh kelima bola energi yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tidak bagus. Shefu, yang berada di ketinggian di bawah nol, baru menyadari ada yang tidak beres. Bagi Qintian, bahkan kekuatan setengah abadi Shefu sendiri pun tak berani meremehkannya. Karena Shefu tahu bahwa kemampuan bertarung dan ramuan obat yang dikuasai manusia, atau kekuatan misterius apapun, sama sekali tidak ada pada manusia ular. Jangan gerakkan formasi Mingwang, bunuh. Qintian Zai tiba-tiba minum. Kali ini, dengan teriakan Qintian yang menggelegar, deretan cahaya raksasa di bawah kakinya langsung meledak menjadi sinar cahaya yang amat menyilaukan, dan rune misterius terus bermunculan. Wow, Ki, roh naga yang dihisap oleh 5 bola energi Qintian tiba-tiba mengeluarkan raungan. Dia belum mati. Qintian juga menyadari vitalitas ulet kedua roh piton banjir itu, dan segera menggertakkan giginya, api merah menyala langsung muncul, lalu langsung menghantam mereka berdua. Sabu, api merah menyala baru saja menyapu tubuh naga itu, dan suara kesakitan yang mengerikan tiba-tiba bergema di langit. Bajingan, Shefu di samping menahan luka di tubuhnya, lalu melotot ke arah Qintian. Entah kenapa, Shefu malah merasa takut mati akibat kobaran api merah menyala di tubuh Qintian. Formasi Fufu Mingwang, pengetahuan. Detik berikutnya, mata Qintian memerah, bagaikan binatang buas yang tak tertandingi. Sosoknya tiba-tiba meninggalkan formasi cahaya raksasa di bawah kakinya, lalu berjalan menuju ular itu. Abaikan saja 5 bola energi hitam putih yang ditekan oleh susunan cahaya raksasa dan pusaran kecepatan ekstrim itu kepada roh piton banjir. Shefu, sudah berakhir. Sosok Qintian sangat cepat, dan dia tiba di depan Shefu dalam sekejap, lalu mengangkat telapak tangannya yang sedikit terkuras. Di telapak tangan, api mengelilingi, atau tampak merah menyala, tetapi saat ini, di mata ular, itu seperti dewa kematian. Bum bum bum, riak-riak mengerikan itu tiba-tiba menyebar di langit. Shefu Bengxian, bukankah seharusnya dia sudah mati sekarang? Qintian terengah-engah, lalu menatap Shefu yang difoto dengan kejam dari langit sendirian. Batuk, batuk, kata Shefu perlahan. Serang aku. Sesaat kemudian, Shefu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata dengan ekspresi mengerikan. Bum bum bum, tepat saat Shefu selesai berbicara, roh naga yang terikat oleh 5 kekuatan hidup dan mati tiba-tiba terlepas, lalu berubah menjadi 2 sinar cahaya yang mengerikan, menyatu dengan pilar besar ki pertempuran. Di tengah, bum bum bum, sinar cahaya Doki langsung membesar, lalu langsung meledak. Percikan api yang indah itu meledak tiba-tiba, perlahan-lahan mengguncang susunan cahaya besar dan 5 bola energi. Qintian di langit tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, lalu seteguk darah menyembur keluar. Bajingan sialan. Qintian mengumpat dengan keras. Hahaha, Qintian tua, satu sama lain. Alu ular memegang tongkat naga di tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. Qintian juga sangat menderita. Formasi cahaya raksasa di bawah kaki Qintian adalah raja cahaya yang tak tergoyahkan, dan semua metode Qintian harus digunakan di dalamnya. Ia tiba-tiba melepaskan diri dari formasi Fudo Mingwang dan melancarkan serangan ke Shefu. Meskipun serangan itu berhasil, Shefu juga merupakan generasi yang kuno. Ia langsung menyerang formasi Raja Fudoming, yang membuat formasi Raja Fudoming sedikit terguncang, dan kemudian langsung memberikan umpan balik kepada Qintian. Satu adegan. Sialan, Shefu, dia belum mati. Geram Qintian dengan marah, lalu tubuhnya membesar tajam. Tepat saat ia hendak menuju ular di atas gurun, ia menemukan sesuatu. Di depan Qintian, serangkaian sinar cahaya muncul, dan kemudian perlahan berubah menjadi beberapa sosok. Yang di depan memiliki kulit gelap di seluruh tubuhnya, matanya malu, dan melihat ke depan, aura ganas muncul dari alisnya, seperti binatang buas. Nama orang ini adalah Mobal, dia adalah pemimpin suku ular hitam, dan dia juga seorang kaisar petarung 9 bintang 3 putaran. Di belakangnya, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 dan Kaisar Do Bintang 8 akhir juga ada di sana. Suruh para pemimpin 8 suku utama Medusa berkumpul. Qintian berkata perlahan dalam hatinya, tetapi dia sangat terkejut. Di antara 8 suku utama, hanya ada 3 suku dengan kekuatan Do di bintang 9. Sekarang kedua suku telah tiba, hanya saja Nudong belum tiba, tetapi ini juga sangat rumit. Di antara 8 suku besar yang telah berkumpul, hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 9, belum lagi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 8 lainnya. Selain kekuatan setengah abadi Shefu, Qintian perlu menghadapinya. Di sisi lain, di Qintian, Kaisar Do Bintang 9 ini hanya memiliki dirinya sendiri. Sedangkan yang lainnya, yang terkuat hanyalah Kaisar Do Bintang 8 yang sempurna, belum lagi Raja Xuanling, Yemo, dan Xuanming.
Memasuki kuil Medusa, ini bukan lagi pertarungan yang seimbang, dan kemungkinan besar akan terjadi perebutan kekuasaan di satu pihak. Apakah 9 suku utama Medusa sudah tiba? Melihat ini, iblis misterius di samping sedikit mengernyit. Tidak, sepertinya hanya ada 8 suku besar di sini, sungguh aneh, kata Fan Yu di samping. Tidak, saya harus mundur. Para pemimpin 8 suku besar berkumpul, dan dengan ular ini, jika kita tidak pergi, aku khawatir kita akan jatuh tepat di sini. Dia menatap semua orang dengan bibirnya, dan kemudian gelombang ketakutan muncul secara spontan. Hahaha, Mubar, apa kalian terlalu lambat? Raja Ular tampak mampu mengatasinya bahkan di bawah pengepungan beberapa orang, dan langsung bertanya kepada sosok gelap itu. Raja Ular, suku kita paling jauh dari kuil. Kau tahu, kan? Sebaliknya, kaulah yang melakukannya. Kaisar Do Bintang 9 yang bermartabat telah terjerat oleh beberapa boneka kecil Kaisar Do Bintang 8 begitu lama, yang cukup sejalan dengan suku Raja Ularmu, kata Mobile kepada Raja Ular tanpa basa-basi. Apakah menurutmu manusia-manusia ini begitu mudah untuk dihadapi? Ini elit keluarga kerajaan Xuanling, kan? Legiun Kecanduan Naga. Kalau tidak, kau pikir akan selambat ini dengan kekuatan raja ini? Raja Ular langsung mendengus, lalu berkata kepada Mobile. Oke, berhenti berdebat, mari kita selesaikan manusia-manusia di depan kita dulu. Melangkah ke wilayah klan Medusa kita, aku khawatir hanya kematian yang bisa meredakan amarah kali ini. Kaisar petarung bintang 8 lain yang muncul dengan kekuatan penuh. Pemimpin perempuan itu melangkah maju. Ya, Mobile menjawab perlahan, lalu matanya bergerak sedikit, tetapi dia melihat ular biru dan putih itu. Kincing gelombang, suara yang agak ramah terdengar dari mulut Mubar, lalu Mubar menghilang di tempatnya. Ketika Du muncul, ia muncul di samping ular biru putih itu. Mubar, kenapa kau tidak membantu guru untuk mengusir musuh yang kuat? Melihat ini, ular biru putih itu mengerutkan kening, jelas tidak tahu obat apa yang dijual labu Mubar ini. Kincing, ada apa denganmu? Sesaat kemudian, kegembiraan di mata Mobile menghilang tanpa jejak. Karena dengan kekuatan Jiuxing Do Emperor 3 putaran milik Mubar, dia benar-benar dapat merasakan sesuatu dari ular biru putih itu. Tidak ada. Ular biru dan putih menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak banyak bicara. Siapa itu? Siapa itu? Mobile merasa bahwa di dalam tubuh ular biru putih itu, ular pendampingnya telah menghilang tanpa jejak, bahkan fondasinya telah rusak parah, dan kekuatannya telah turun ke level Kaisar Do Bintang 9 saat ini. Mubar tiba-tiba meraung. Mubar, tenangkan aku. Ular biru dan putih mengeluarkan amarah genit. Tenang, bagaimana kamu bisa membuatku tenang? Wanita raja ini benar-benar terluka seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang? Kata Mobile sambil menahan sakit yang amat sangat. Siapa wanitamu? Ular biru putih itu mendengus dingin, dan gelombang tak terlihat menyebar seketika. Aku tahu kau tidak menerimaku, tapi di hatiku, hanya orang sebaik dirimu yang pantas untukku. Kata Mobile dengan sangat tulus. Ular biru putih itu mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, lalu memimpin Qing Yan ke satu arah, mengabaikan Mubar sama sekali. Manusia sialan itu benar-benar membuat wanita raja ini melakukan ini, kalau begitu, kau harus mati. Setelah Mobile selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan langsung menyebar. Qin Tian, sepertinya kali ini Tuhan tidak akan membantumu. Melihat 8 suku telah berkumpul, Sefu segera menghadapi Qin Tian. Meskipun serangan tadi kuat, itu tidak cukup mematikan. Sefu saat itu hanya kelelahan karena ki pertempuran di tubuhnya. Aduh, Qin Tian mendesah perlahan, lalu langsung menyingkirkan formasi Fudo Mingwang, dan kemudian 5 bola energi juga muncul di sekitar tubuhnya. Unggul, pastikan mereka tetap berada di gurun ini selamanya. Sefu mengangkat tongkat naga yang berkilauan itu dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sialan, King Mu dan Fan Yu langsung melepaskan diri dari serangan musuh, lalu langsung mendatangi Qin Tian. Raja Ular dan yang lainnya, tidak mengejar mereka terlalu dalam. Mereka memisahkan diri dari keluarga kerajaan Xuanling dan datang ke belakang ular Fu. Saat ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kepala resimen, situasinya sedang sulit sekarang, kata Fan Yu sambil memegang inti obat. Qin Tian menatap dengan sungguh-sungguh ke arah 9 pria kuat Medusa di depannya, lalu mengirimkan kekuatan lembut ke inti obat. Batuk. Dengan penyaluran kekuatan ini, inti baru saja terbangun. Kalau begitu, ayo bertarung. Apakah nama legiun pertama keluarga kerajaan Xuanlingku, Legiun Kecanduan Naga, hanya nama yang sia-sia? Teriak Qin Tian ke langit.